Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nanti kalau pada saat saya membahas soal LSP ya, nanti teman-teman Pak Dirbin terus sama Kombes Nurul mungkin bisa dipanggil ya. Dan kita sama-sama bisa sharing apa yang harus kita lakukan pada saat kita membahas soal uji kompetensi ya. Ini siapa saja yang ikut uji kompetensi? Bisa angkat tangan? Oh, luar biasa, terima kasih. Wah, banyak yang pangkatnya kapten ya, benar. Mayornya sudah ada Pak Masis ini, Mas Bayu ya. Baik, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di kantor Bencana Pertolongan Surabaya ya. Saya ini sudah bertahun-tahun kerja di Basarnas, orang Surabaya asli ya. Tetapi dinas di Surabaya itu baru pertama kali ini. Dulu pernah sih ya, pernah ikut CPNS ya. Tapi untuk berkomunikasi seperti ini baru pertama kali ini. Alhamdulillah, memang nggak mudah ya. Saya jadi merasa bersalah kalau misalnya saya tidak bisa bertatap muka seperti ini. Lawang Arek Surabaya di kantor Surabaya nggak bisa bertemu seperti ini gitu ya. Saya mungkin yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang ingin saya lakukan pada tahun ini di Basarnas dan termasuk juga kantor Bencana Pertolongan. Jangan sampai saya Arek Surabaya ini gitu ya, malah dengan Surabaya malah justru tidak dekat. Nah inilah makanya saya sempatkan pada kesempatan pagi hari bisa bercakap-cakap, gitu, bisa berkomunikasi dengan enak. Sebenarnya kemarin skenario saya tidak seperti ini, Kak Kansar. Jadi saya berpikir tadi permintaan Kak Kansar kalau bisa ada kesempatan bisa memiliki ruang yang lebih luas dari ini. Ya jawaban saya ya seharusnya seperti itu Pak Kansar. Ya nanti saya sampaikan ke Kabupaten bagaimana kemudian ke depan itu bisa lebih luas. Surabaya kota terbesar katanya nomor 2. Kalau orang Bandung ngomong katanya Bandung yang lebih besar. Seperti itu. Tetapi ruangannya hanya terbatas seperti ini ya. Nah, saya sebenarnya pengen tidak seperti ini. Jadi saya kemarin Bu Ida ya, Direktur Bingga, sudah 75% saya membuat yang namanya pelatihan yang selama ini Basarnas hanya fokus ke hard skill ya. Saya sama Bu Ida ini membuat pelatihan soft skill. Jadi jangan diremeh-remehkan yang namanya pembentukan karakter. Tahun depan ya Presiden Jokowi juga mencanangkan rencana kerja pemerintah, salah satu pilar adalah pembangunan karakter ya tahun depan. Tapi alhamdulillah tahun kemarin kita sudah punya yang namanya perban pembentukan karakter SDM pencarian dan pertolongan. Dan tahun ini insya Allah bersama-sama Mbak Ida ya kita mau punya pelatihan. Pelatihannya saya nggak ingin, saya tahu kok yang namanya orang itu kalau berapa menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya. Terus pikirannya meskipun menatap wajah saya gitu ya, tetapi pikiran dan perasaannya galau kemana gitu. Ya, orang tidak fokus. Coba sih saya ngetes fokusnya itu. Coba berdiri dulu. Ngetes fokusnya. Tapi yang mengamati fokus atau tidak siapa ini? Mungkin Mas Zainal di depan aja mengamati anggotanya yang kira-kira tidak fokus siapa Mas? Sampai duduk di sini aja Mas. Dilihat aja kira-kira siapa. Coba tangannya ke atas, bergerak, remas-remas begini, enak kan? Kakak saya enak kan? Turun, yang kiri, ya. Pokoknya tirukan kata-kata saya. Ya. Angkat ke atas gitu ya. Oke, turun, pegang pundak, ya, bergerak,
Pindah balik depan ke belakang. Oke. Terus turunkan tangan. Lagi gerakkan jari-jari di bawah tangannya, ya. Enak ya. Tangan ke atas lagi. Gerakkan, ya. Gerakkan. Pegang alis, pegang alis. Alis. Pegang alis. Nah, berapa persen? Alis. Berapa persen? Masih enak. Nggak konsentrasi. Siapa? Banyak. Banyak. Ada berapa aja? Nah, silakan duduk. Perintahnya apa? Tirukan kata-kata saya. Jadi yang salah apa ini sebenarnya? Padahal baru sebentar ya, pegang alis. Tapi ternyata maknanya apa ini sebenarnya? Maknanya apa? Kenapa? Siapa yang tahu? Disuruh pegang alis, satu berarti tidak konsentrasi. Yang kedua ada hikmah apa sebenarnya? Kalau seandainya saya adalah seorang leader, saya seorang leader ini, ya. Saya ngomong pegang alis, tapi yang saya pegang apa? Telinga. Berarti apa itu? Push. Siapa Mas Heri? Siapa Mas Gideon? Tidak konsisten ya. Tetapi orang yang dicontoh, yang ditiru apa? Perilaku. Karena kebiasaan mungkin melihat di masyarakat gitu ya. Kita menonton sesuatu ya, tontonan jadi tuntunan, bisa gitu. Oh ya, karena adanya Mas Canggih di mana? Mana Mas Canggih? Orang di sana. Canggih. Saya ingat namanya orang sini Canggih. Jadi itu ada pelajaran yang menarik tadi ya. Oh ternyata nggak fokus. Ternyata memang nggak fokus itu ya karena kebiasaan juga. Di masyarakat kita sering melihat sesuatu ya, tontonan, akhirnya jadi tuntunan gitu kan. Disuruh pegang alis gitu ya. Saya megang telinga, yang diikutin adalah telinga. Nah, coba slide yang itu Mas, yang segi 6 itu. Itu. Nah, saya alhamdulillah pada bulan Januari kemarin saya menyelesaikan studi S3 program doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Ya. Mas Eko itu yang mendengar apa itu saat saya itu lulus gitu ya. Saya ngomong apa, Mas Eko, ingat nggak? Loh Habib goblok, kok lulus UGM? Ingat nggak Mas? Benar, rasanya bodoh itu kan kok bisa lulus ya? Ya, tapi benar saya bodoh gitu. Tapi dengan keyakinan itu terus punya keinginan ya. Nanti saya sekilas ya, saya cerita soal apa sih yang saya ingin bangun di Basarnas gitu ya. Supaya kita itu melakukan kegiatan itu dengan senang hati. Kita berbuat sesuatu tidak ditentukan oleh kondisi di luar kita. Kita berbuat sesuatu karena ada dorongan yang luar biasa, yang on fire, yang semangat membara di hati itu berbuat. Yaitu kalau di dalam Islam akhirnya muncullah keikhlasan. Banyak orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar. Entah itu pangkat lah, entah itu honor lah, entah itu penghargaan, dianggap pinter lah, pengakuan karena pendapatnya luar biasa lah. Itu betul apa betul? Ngaku ya? Iya, ngaku ya. Seperti ini. Kenapa saya memiliki 6 konsep ini? Mungkin teman-teman ya udah pulang tahun melakukan operasi pencarian pertolongan, tetapi tidak memperhatikan bahwa ada banyak hal yang kita bisa ambil dari sebuah operasi pencarian pertolongan. Saya meneliti ini di kantor Satpalu terkait dengan musibah tahun 2018 ya, bencana, dan itu multidimensi, ada likuifaksinya,
Ya kita kalau mungkin umat beragama pernah mendengar ada cerita soal korun yang hartanya ditenggelamkan. Kok bisa ya ditenggelamkan tapi di daratan ini. Dan kemarin pada tahun 2018 kita bisa melihat ternyata daratan itu bisa menenggelamkan sesuatu. Ya kan? Daratan bisa cair gitu. Dan kalau dulu saya tahunya cerita-cerita di Al-Quran itu ada korun itu ditenggelamkan, kok aneh ya, daratan kok bisa menenggelamkan. Tapi ternyata tahun 2018 kita bisa melihat itu. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan di sana ternyata saya bisa mengambil satu ada temuan. Ya, ini hasil ya. Sebenarnya saya melihat bahwa pada saat operasi pencarian pertolongan atau tanggap darurat bencana itu sesungguhnya sudah terjadi yang namanya kolaborasi. Jadi ada kolaborasi, walaupun belum signifikan ya. Itu benar-benar kita berkolaborasi. Mungkin orang bersama-sama bekerja ya, tetapi belum benar-benar kolaborasi. Apa hal yang paling penting dari sebuah kolaborasi? Pertama adalah kepemimpinan diri yang paling kanan itu. Kepemimpinan diri, terus ada pengelolaan tim ke atas ya, pengelolaan tim. Ya, teman-teman kantor SAR kan melakukan pengelolaan tim, entah itu tim dari dalam maupun dari keluar. Terus nilai-nilai, ya kan? Tadi semangat kali. Nah, Anda mengatakan luar biasa, tetap semangat, itu apa? Nilai-nilai. Itu yang membuat Anda memiliki, ya Anda sampai sekarang semangat ya, itu karena luar biasa. Artinya Anda luar biasa. Nilai-nilai. Nah ini harus benar-benar diinternalisasi ke dalam diri. Terus jejaring, ya Anda dengan punya kasih sumber, Pak Zainal, punya yang namanya forum koordinasi potensi, itu jejaring. Jadi harus diefektifkan. Kecerdasan, ya. Tanggung jawab dan sebagainya. Di samping Anda nanti yang ikut uji kompetensi LSP, ya kan? Itu kan dalam rangka untuk kecerdasan tadi itu. Bagaimana Anda benar-benar memiliki kemampuan terkait dengan pencarian pertolongan. Tetapi itu tidak cukup. Orang perlu yang namanya tanggung jawab, orang perlu yang namanya posliro, menghargai pendapat teman dan sebagainya. Seperti itu. Kecerdasan dan pemberdayaan kearifan lokal. Ya kan, di Surabaya misalnya, opo kearifan lokalnya, ya kan, itu harus merupakan bagian ya dalam kolaborasi. Terus akhirnya saya ngomong soal kepemimpinan diri. Ini yang lagi saya bangun, ya kepemimpinan diri. Jadi orang itu berbuat sesuatu karena dorongan dari sini, bukan dari luar. Banyak orang dari luar, misalnya nih di pusat ini. Bisik-bisik antar tetangga. Sana kalau konsinyeri 2 hari dapatnya 2 juta. Kenapa di sini 1,5? Begitu dapatnya 1,5, apa yang terjadi? Gimana? Iri. Terus turun. Begitu saya. Mas, itu turun gitu kan. Coba dimotivasi. Ya, ada banyak seperti itu kan. Kenapa harus begitu? Kenapa kebahagiaan kinerja kita itu harus ditentukan oleh uang? Kenapa tidak muncul dari dalam diri sendiri? Nah ini nanti saya kembangkan ya dalam pelatihan. Tentunya Anda tidak duduk begitu, Anda agak kinestetik, Anda berbuat dengan tenaga, dengan visualisasi, video gitu ya, dengan diskusi, pokoknya menarik. Pokoknya kemarin saya mendengar dari stafnya Bu Ida, wah ini baru pelatihan yang baru di Basarnas. Nah, daripada manggil motivator dari luar ratusan juta gitu, saya insya Allah dari disertasi saya ini diapresiasi sama UGM, dijadikan kurikulum silabus S2 manajemen kebencanaan. Nah, bulan depan saya akan mengajar di UGM. Ya alhamdulillah sekarang online. Ya, jadi saya tetap berada di kantor. Jadi dosen. Orang Basarnas loh. Insya Allah saya membuat buku. Makanya apa yang dibuat sama Bu Ida CS ya, itu ada bukunya.
Dan insya Allah pelatihan pertama di Indonesia terkait dengan kepemimpinan tanggap darurat bencana. Saya bisa ngecek di PTT tidak ada, di kesehatan tidak ada, di Kementerian Sosial tidak ada. Basarnas akan punya itu gitu. Nah, ini yang ingin saya bangun. Ya, saya berharap nanti ada teman-teman dari kantor SAR ini, Pak Kakak SAR, siapa yang instrukturnya nanti bisa membantu kami. Nanti kita lakukan itu Mbak Ida ya. Ya diskusi pelan-pelan, DOT dan sebagainya. Kalau itu ya nanti kita rame-rame. Dan ini kita bisa gunakan juga ke potensi. Nah seperti itu. Mungkin di slide berikutnya ada soal sebatas. Saya cuma ingin menunjukkan aja. Kemarin ada lagunya kok nggak ada, nggak muncul ya. Kapan-kapan nanti kalau latihan sudah benar ya, 70% ini udah hampir jadi ya. Saya melanglang buana yang tadinya membaca buku sampai puluhan ratusan literatur asing, akhirnya saya kembali ke agama. Jadi misalnya ngomong soal self leadership, kenapa saya harus memimpin diri sendiri? Saya mau tanya, pada saat Anda melek ya, membuka mata Anda tiap hari, siapa orang pertama yang diajak berkomunikasi? Siapa sih? Allah. Ya. Orang. Istri. Sebelum istri, Anda ngomong sama siapa? Diri sendiri. Semua pasti diri sendiri. Terus dilanjutkan akhirnya bersyukur. Tapi kenapa dalam perjalanan 5 menit, 10 menit, 14 menit terus Anda bergeser? Anda terdistraksi dengan sesuatu gitu. Ngapain kerja gini-gini, suasana kantor tidak kondusif, promosi nggak jelas, mutasi nggak ini. Anda terdistraksi. Kenapa? Kenapa kondisi luar itu yang menjadikan Anda ingin berbuat? Tidak di dalam. Karena sistem dipengaruhi oleh lingkungan. Iya, sistem dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya yang dialami oleh dia. Kenapa dia tidak memikirkan dirinya? Kenapa yang muncul adalah dia membimbing dirinya untuk bisa bermanfaat buat orang lain? Jadi yang dipikiran seorang ibu ini ada banyak orang ya. Pasti teman-teman juga sering bertemu dengan para relawan yang usianya sampai lanjut ya. Ada umurnya 70, saya nggak tahu. Di sini ada relawan yang umurnya yang paling tua berapa? Kalau ada di mana tuh? Di Bandung, Pak Mujad, Kiai Jarkasi itu 70 lebih. Pernah kenal ya, Mujad ya? Jarkasi dari Uar ya, Avatar. Ya, kenapa? Pak Eko Semarang, Jarwo Kuat itu kan juga 60-an itu ya. Jarwo, ya kan? Jarwo sama si Persni, ya kan umurnya itu juga seperti itu gitu. Apa sebenarnya yang dia rasakan itu? Jadi altruis ya, kalau orang barat ngomong altruis. Kalau Al-Quran asatu li anfusikum, apabila kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali ke dirimu. Pada saat saya ngomong semangat, saya dapat banyak kan? Saya dapat banyak. Jadi yakinlah itu gitu. Benar, dan itu saya bukan hanya cuma nulis buku, tapi saya yakinnya itu. Ya, ini bapak saya kan mungkin Anda tahu sedang sakit gitu ya. Saya sampai ngomong kemarin itu. Saya mengingatkan masa lalu beliau karena supaya beliau tidak terdistraksi dengan sesuatu. Nanti ada ini ilmu di mana kita itu sering terdistraksi. Saya pagi-pagi udah 2 anggota DPR dan WA. Coba kalau saya terdistraksi, suntuk saya. Ya kan? 2 DPR terus macam-macam. Terus bagaimana mengelola itu? Ya kan? Oh ini tidak terlalu, ini biasa. Kita harus begitu. Coba WA grup kita ini ada berapa nih? Grup TK, grup SD, grup SMP, itu masalah ya. Grup RT, grup RW, itu kalau nggak masing-masing itu bahasanya apa gitu? Coba kalau Anda ikutin semuanya. Wah ini ada trainingnya tuh, bagaimana supaya nggak gampang terdistraksi. Jadi kalau kita di sini, saya lagi berdiri sini, ya saya fokus di sini. Yang tadi WA itu biar aja, nanti aja. Ya kan?
Kok tadi saya ngomong lama sama kabak pegawaian karena ada pesan kabarkan, saya ngomong 16 menit tadi saya. Ada sesuatu yang serius sih. Habis itu ya wes namanya nabi. Kalau dipikir, mana? Ya kan? Kembalikan ke sini. Oh, ya. Pasti datang dan pergi. Ya karena saya yakin ini dalam genggaman Tuhan. Saya nggak punya apa, saya mungkin berubah lagi. Dan biasanya berubah. Karena sudah hukum alamnya begitu. Ya percaya aja. Ya kalau belum percaya nggak apa-apa. Karena dulu saya SMP itu pernah ngomong sama bapak saya, Pak rasanya iman rokok. Saya pernah tanya begitu. Jadi kalau ada misalnya saya ngomong gini, saya ada belum merasakan, jadi nggak apa-apa. Namanya belum merasakan. Saya dulu SMP nggak merasakan, terus kalian merasakan, wah alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada, aku ngomong apa ya? Aku belum yakin ya. Ya nggak apa-apa. Suatu hari nanti pasti yakin. Kalau nggak yakin, ya Tuhan akan mengirimkan cara-caranya. Entah dengan ujian gitu kan. Seperti anak saya waktu SMP dia nanya. Ujian sudah selesai? Belum ya Pak. Nggak tahu ujian nggak selesai. Ujian apa? Ujian kehidupan. Itu saya sampai ingat sekarang ini, anak SMP. Ngerti ujian kehidupan gitu. Jadi kalau Anda lihat status BA saya itu, kita itu 5% kadang untuk apa itu, untuk ngomong soal keterampilan, sekian persen untuk ngomong soal ini, kita sakit 40% gitu kan. Ternyata 100% berminat Tuhan. Itu begitu Pak. Jadi aku nggak maksud alam kudu ngerti yang mengaku, nggak apa-apa ya. Begini ya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol ya terkait dengan masalah ini. Pokoknya enak, sadar diri itu akhirnya ya urip ngalir. Kemarin tuh saya punya pikiran misalnya nulis buku ya. Wah, nulis buku ini nyetaknya berapa, sekian juta, waduh bisa ratusan juta ini ya. Dilalah Kapro BUGM nawarin saya, Pak Haris, aku minta dengan sangat apa itu buat tulisan satu bab. Coba, orang Basarnas diajak nulis soal kepemimpinan bersama-sama dengan Profesor Dr. UGM dan beberapa tempat. Orangnya aku jangan, kenapa ya? Itu tadi, biarkan aja keinginan, tetapi ada aja jalan menuju ke sana. Ya, tapi ini nggak percaya nggak saya dipaksa. Biar aja lewat, ya kan lewat. Nanti pada saat harinya nanti akan ada ya tentang itu. Nah, ini yang saya pelajari ya. Kenapa kok orang-orang baik ya yang melakukan tanggap darurat bencana itu kok luar biasa all out. Ya kan Anda kan pasti tahu kan orang kok bisa all out begitu dari satu musibah ke musibah yang lain ya. Kemarin misalnya habis dari Sriwijaya saya lihat orang-orang yang tergabung dalam FKP 3 pusat itu walaupun dia di pusat gitu ya, habis Sriwijaya ke Mamuju gitu kan, kok bisa-bisanya gitu ya. Ada apa yang ada di dalam membara di dalam hati mereka, bukan dari luar. Makanya kalau kemarin saya ngikutin ke Basarnas, kalau kita mungkin ada gaji dan sebagainya ya, mereka itu kan tidak. Tetapi bukan karena itu terus kita puasa gara-gara gaji itu. Ya, saya yakin itu kalau di Al-Quran asatun li anfusikum. Ya, disuruh bermindfulness, bermeditasi. Ternyata di dalam Islam ada di surah Al-Zariyat, bafi anfusikum afalan tubsirun. Orang disuruh meditasi. Gitu.